Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang diberikan kepadanya akal, namun tidak diberikan kepadanya nafsu. Sehingga karena ada akal dia diberi taklif ibadah. Karena tidak ada nafsu maka dia tidak bermaksiat. Kebalikannya, Allah juga menciptakan binatang yang ia memiliki nafsu, namun tidak diberikan kepadanya akal, sehingga tidak diberi beban ibadah kepada para binatang itu. Sedangkan manusia, kita seluruhnya berada di antara keduanya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal sekaligus nafsu. Barang siapa akalnya mampu mengalahkan nafsunya, menundukkannya, maka dia akan naik derajatnya ke derajatnya para malaikat, bahkan melebihi derajatnya mereka. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Namun barang siapa akalnya ditundukkan oleh syahwatnya, oleh nafsunya, akalnya didikte oleh hawa nafsunya, akalnya dijajah oleh hawa nafsunya, menjadi pesuruh hawa nafsunya, apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu, maka akal mencari jalan tunduk kepada kemauannya, maka dia turun ke derajatnya para binatang. Bahkan dia bisa lebih rendah dari para binatang. Karena itulah disebut ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu makhluk yang terburuk. Orang yang akalnya mengalahkan nafsunya tahu bahwa makanan ini berbahaya bagi saya di dunia, bagi kesehatan, atau minuman ini berbahaya bagi saya di akhirat, maka dia tundukkan hawa nafsunya tersebut. Akalnya mampu menjawab semua bujukan dan rayuan hawa nafsunya sendiri. Sedangkan orang yang akalnya kalah oleh hawa nafsunya, dia tahu makanan minuman ini berbahaya bagi kesehatan atau bagi kehidupan saya di dunia atau kehidupan saya di akhirat. Dia tahu perilaku saya ini berbahaya bagi saya, bagi kehidupan saya yang panjang setelah kematian. Namun tidak ada daya bagi akalnya. Justru akalnya menjadi pesuruh. Akalnya tidak mampu menjawab rayuan bujukan hawa nafsu tersebut. Akalnya mencari jalan bagaimana caranya untuk bisa melampiaskan syahwat tersebut. Ini orang yang lemah. Dan yang akalnya mampu mengalahkan hawa nafsunya adalah orang yang cerdas. Akalnya menjawab semua tipuan-tipuan hawa nafsunya yang dibisiki oleh syaitan, dijawab oleh akal yang cerdas. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas adalah yang akalnya mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia membawa badannya untuk beramal, bekerja bagi kehidupan setelah kematiannya. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, yang akalnya lemah, man atba nafsahu hawaha, adalah orang yang hawa nafsunya selalu diikuti oleh dirinya. Wa tamanna 'alallahil amani, sedangkan ia terus-menerus berangan-angan kepada Allah dengan banyak angan-angan. Ini orang yang lemah. Karena itulah saum ini adalah ibadah yang mengembalikan kepada kita kesadaran bahwa kita ini makhluk material dan spiritual. Kita ini makhluk zahir dan batin. Akal kita tidak boleh kalah oleh syahwat kita. Diberi jarak antara kita dengan makanan dan minuman dan syahwat. Bapak Ibu sekalian, sungguh ia adalah nikmat yang besar sekali bagi kita, ya, yang patut kita syukuri. Asyukru muqayyidun lil mawjud mujribun lil mafqud. Karena syukur itu mampu menjaga nikmat yang telah ada, dan syukur itu menarik nikmat yang belum ada. Namun Allah katakan, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali. Ya, coba kita makan dan minum, insya Allah kita tidak lupa membaca basmalah. Tapi kenapa kita selalu lupa membaca alhamdulillah setelah makan dan minum kita? Kita mau tidur, insya Allah kita tidak lupa membaca doa mau tidur. Tapi kenapa kita selalu lupa untuk bersyukur pada Allah ketika terbangun dari tidur yang pulas, nikmat yang besar? Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena ketika telah mendapatkan nikmat itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza syariba syurbatan an yahmadahu alaih. Allah sungguh ridho kepada seorang hamba jika telah meminum satu teguk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur ditambah nikmat itu. Ya, jika kalian tidak bersyukur, sungguh azabku sangat pedih. Bersyukur setelah makan alhamdulillah, jangan kembali lupa. Ya, nanti kita berbuka jangan lupa. Setelah berbuka alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah. Akan ditambah kenikmatan tersebut. Kalau tidak akan diberikan azab, dan azab Allah itu sangat pedih. Ya, betapa banyak orang kaya namun tidak mampu menikmati makanan-makanan yang lezat karena dilarang oleh dokternya. Ya, jika kita tidak bersyukur ketika keluar dari buang hajat, kamar mandi keluar, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Lihat orang-orang yang mengalami kesulitan dan penyakit, ya, ginjal, ya, luar biasa menyakitkan bagi mereka. Ketika kita bisa tidur pulas di malam hari, bangun bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai dicabut nikmat itu lalu kita di malam-malam kita tidak mampu memejamkan mata kita sedangkan orang lain telah menikmati tidur. Bersyukur pada Allah, niscaya akan ditambah nikmat-nikmat itu. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ini adalah syukrul amah, syukurnya orang yang umum, syukurnya kebanyakan orang, syukurnya orang-orang biasa, yaitu syukur kepada sesuatu yang zahir dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, istri. Syukur yang zahir, yang biasa, ini pun sedikit. Yang lebih tinggi lagi dari itu adalah syukrul khasah, syukurnya orang-orang yang khusus, yaitu syukurnya orang-orang yang beriman, yaitu syukur kepada ilmu dan amal soleh. Mampu bersyukur dengan ilmu,
Hari ini dia mendapatkan pemahaman yang baru, dia tahu dari ayat ini yang sudah dihafalnya dari kecil. Hari ini ia baru mendengar hadis Nabi masalah ini, padahal dia sudah berpuluh tahun hidup. Hari ini ia mendapatkan rizki amal soleh, mampu baca Al-Quran 1 juz, mampu sholat sunnah, mampu sholat berjamaah. Hari ini mampu berjilbab, hari ini mampu datang ke majelis ilmu, amal soleh. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, bergembiralah, itu lebih baik dari harta yang selalu mereka kumpulkan. Coba kita yang beriman dengan kewajiban saum ini, beriman pula dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa berbuka dengan sengaja di siang hari Ramadan tidak bisa diganti walaupun ia saum sepanjang masa, ya, tidak musafir, tidak sakit, dia sengaja berbuka, tidak bisa diganti, tidak bisa diqadha. Barang siapa beriman dengan ini, ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, ada seorang yang datang menawarkan kepada dia makanan yang paling dia suka. Apakah dia mau? Ini gratis untuk Anda. Mau? Tentu dia tidak mau. Lah, saum saya lebih mahal dari makanan itu. Oh, lebih mahal. Kalau begitu 10 juta. Saya beri Anda uang 10 juta untuk makan makanan ini. Oh enggak, loh saum saya lebih mahal dari itu. Kalau begitu 100 juta. Oh, kalau begitu kita rundingkan dulu ya. Saya pikir-pikir dulu. Ya, kalau 100 juta saya pikir-pikir dulu. Tidak, orang beriman tidak mau berbuka. Walaupun 1 miliar untuk berbuka sekarang, dia tidak mau berbuka. Imannya lebih mahal dari itu. Amal solehnya saum 1 hari itu dengan penuh berat, payah, susah. Ia dari pagi sampai siang yang panas sampai sore, lalu hampir garis finish, lalu dia disuruh membatalkan, maka dia tidak mau. Lihat betapa berharganya nilai sebuah amal soleh di sisi seorang yang beriman, dan Allah akan menghargai lebih mahal lagi dari itu. Allah Ta'ala akan menghargai lebih mahal lagi dari itu. Ya, maka kita berusaha bersyukur dengan syukrul khosah, syukurnya orang-orang yang khusus, bersyukur kepada hal-hal maknawi. Alhamdulillah sudah bisa kita duduk di majelis ilmu siang hari, betapa banyak ya orang-orang yang bekerja untuk sholat berjamaah duhur saja sulit luar biasa, apalagi mendengar kajian yang berisi kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang isinya dalil yang sahih dari Rasulullah atau dari kitab Allah. Sulit sekali mereka. Kita nikmat yang luar biasa mendapatkannya. Namun biasanya nikmat itu kalau tiap hari kita dapatkan, atau tiap hari tersedia, atau didapatkan dengan cuma-cuma, kita menganggapnya remeh. Ya, menganggap udara yang kita hirup ini remeh, padahal dia luar biasa mahal. Ilmu di kitab Allah dan sunnah Rasulullah, ilmu agama seperti air yang turun dari langit, membasahi bumi, menghidupkan hati-hati yang mati. Allah tebarkan di masjid-masjid yang di rumah-rumahnya gratis. Maka seringkali kita tidak menganggapnya rezeki, kita tidak menganggapnya karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia rezeki yang besar. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan saum kita ini sebagaimana amal-amal yang lain, dia dinilai dari akhirnya. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Karena amal itu dinilai dari akhirnya. Ya, sholat tarawihnya seseorang tidak hanya dinilai dari awalnya, tapi justru penilaian utama di akhirnya. Demikian juga saumnya dinilai di akhirnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seorang yang sepanjang hidupnya beramal dengan perilaku penduduk surga, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal atau sehasta. Ternyata kitab takdirnya mendahulinya.
maka di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka dan dia masuk neraka. Coba-coba, saya hidup kok nggak pernah berzina. Coba saya berzina sekali. Begitu berzina, meninggal. Saya hidup kok nggak pernah boncengin pacar. Coba boncengin pacar, begitu boncengin pacar, ketabrak, meninggal. Meninggal ketika menonton acara dangdut di televisi. Meninggal ketika mencoba sekali saja minum minuman keras. Meninggal ketika dia sedang ikut berjudi, sekali saja ingin mencoba mengetahui caranya. Meninggal ketika dia sedang menghirup rokok, su'ul khatimah. Meninggal ketika dia sedang membuka auratnya di jalanan bagi wanita, lalu dia meninggal dalam keadaan melakukan maksiat. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Dan ada seorang yang selama hidupnya melakukan perilaku penduduk neraka, sampai antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Ternyata didahului oleh kitabnya, di detik-detik terakhir dia melakukan amalan penduduk surga dan dia masuk surga. Sehingga tidak boleh seorang sombong dengan amal solehnya, dan seorang tidak boleh berputus asa dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Seorang tidak boleh memastikan fulan akan masuk surga, sebagaimana tidak boleh memastikan fulan akan masuk neraka. Kita semua berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, jangan remehkan setiap dosa, karena bisa jadi dosa yang kita lakukan itu adalah saat terakhir kita menghirup nafas, menjadi penutup. Sedangkan al-a'mal bil khawatim, amalan itu dilihat dari akhirnya. Amalan dinilai dari akhirnya. Karena itulah Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, Rasulullah kalau masuk 10 hari terakhir, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk sholat malam. Wajadda wa syaddal mi'zar, beliau bersungguh-sungguh ibadah dan beliau mengencangkan ikat-ikatnya, menjauhi istri-istrinya. Ya, dari awal puasa kita diberi jarak dengan hawa nafsu kita, dikurangi to'am, makanan, kemudian dikurangi niyam, tidur malam hari dikurangi, kemudian dikurangi di akhirnya kalam, berbicara dengan manusia, wa mukhalatatul anam, dan dikurangi bergaul dengan manusia di 10 hari terakhir tersebut. Karena sebuah nikmat yang besar lagi, barang siapa bersyukur dengan Ramadan, beribadah dari awal Ramadan sampai akhir, dan justru di akhir dia bersungguh-sungguh, ada tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat Lailatul Qadar. Kalau kita mendengar umat-umat terdahulu, mereka diberi umur yang panjang, ya. Nabi Nuh saja fala bisa fihim albasanatin illa khamsina ama, beliau berdakwah 950 tahun, baru umur dakwahnya saja 950 tahun, berarti umur badannya bisa ribuan, panjang umurnya. Namun kita umat yang terakhir, kenapa kita dibikin sedikit atau pendek umur kita? Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, umur ummati baina sittina wa sab'ina wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati itu. Namun kalau kita bersyukur dengan kehidupan ini, maka Allah tambahkan. Karena sesungguhnya umur itu ada 2. Ada umur badan, ada umur iman. Ada umur haya, ada umur ibadah. Ada umur kehidupan badan kita, ada umur ibadah. Ada orang yang umurnya 40 tahun, namun di sisi Allah dia baru 5 tahun umurnya, karena 5 tahun ini baru ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya lalai,
Ada seorang yang umurnya 60 tahun, di sisi Allah baru 10 tahun karena baru 10 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa bersyukur dengan nikmat Ramadan akan dipanjangkan umurnya, bukan umur badan, tapi langsung umur ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Apa 83 tahun kita beribadah terus menerus, tanpa tidur, tanpa istirahat, tanpa ganti baju, tanpa duduk, tanpa makan, tanpa minum, terus beribadah 83 tahun. Seorang yang dapat Lailatul Qadar sekali dipanjangkan umur ibadahnya 83 tahun. 10 kali ia mendapatkan Lailatul Qadar, ia mendapatkan umur ibadah 830 tahun beribadah tanpa henti. Belum ibadahnya di luar Lailatul Qadar. Nikmat yang sangat besar. Karena itulah Rasulullah SAW membangunkan istri-istri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dia juga bisa dibaca Lailatul Qadar, malam takdir. Karena takdir tahunan kita hingga tahun ke depan ditentukan malam itu. Siapa yang takdirnya 6 bulan ke depan dia kecelakaan lalu meninggal di jalan, ternyata di malam itu dia berdoa pada Allah, panjangkan umurku dengan di atas amal soleh. Turun para malaikat di malam itu dan mengaminkan, maka panjangkan umurnya, dihapus takdir buruk yang hendak dia dapatkan. Rezekinya sepanjang tahun ke depan, hubungannya dengan keluarganya, kesehatannya, keimanannya, amal solehnya, dia berdoa di malam itu, malam takdir. Maka ini sungguh merupakan nikmat yang besar seorang mendapatkan Ramadan, apalagi jika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Thalhah bin Ubaidillah, beliau menceritakan bahwa beliau mempunyai 2 orang sahabat, yang satu bersungguh-sungguh beribadah, yang satu biasa-biasa saja. Ya, biasa laki-laki. Ya, setiap hari baca Quran, hal yang biasa. Setiap hari sholat jamaah 5 waktu ke masjid, hal yang biasa. Ya, memanjangkan jenggotnya, hal yang biasa. Yang wajib-wajib, yang biasa saja. Bukan prestasi, ya, karena hal-hal yang wajib dilakukan. Kemudian yang bersungguh-sungguh ini meninggal dalam jihad fisabilillah, syahid, ya. Dan yang temannya yang ibadahnya biasa-biasa itu dipanjangkan umurnya setahun. Maka Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, ya, waru'ya min daril haq, dan mimpi dari negeri akhirat, negeri kebenaran adalah kebenaran. Thalhah bin Ubaidillah bermimpi, ya, ia bersama 2 sahabatnya itu berada di pintu surga. Karena rohnya orang yang meninggal, jika dia mukmin dia di surga walaupun jasadnya di bumi, dan masih memiliki hubungan antara roh dengan jasad. Maka keluarlah malaikat dari surga. Yang pertama kali dijemput dan dipersilakan masuk surga, ternyata bukan yang mati syahid, tapi yang mati sakit, yang biasa-biasa, yang dipanjangkan umurnya setahun lagi. Maka Thalhah bin Ubaidillah pun ketika terbangun merasa aneh, bagaimana orang yang mati sakit bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Diceritakan ini di antara para sahabat, kemudian mereka saling bercerita dan bertanya-tanya hingga mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun, dari sisi apa, dari sisi mana kalian merasa aneh? Ya memang demikian. Loh, ya Rasulullah, yang ini mati syahid dan lebih sungguh-sungguh beribadah, kenapa dikalahkan oleh orang yang mati sakit dan biasa saja dalam beribadah?
Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah dia yang kedua ini dipanjangkan umurnya setahun, dan dia sholat setahun penuh itu, dan dia adraka Ramadan wa shoma fihi, dan dia mendapatkan Ramadan dan saum di Ramadan itu. Kana bainahuma kama bainas samai wal ardi. Maka jarak antara keduanya derajatnya seperti jarak langit dan bumi. Lihat bagaimana orang yang dipanjangkan umurnya setahun mendapatkan sholat setahun, yang kata Rasulullah SAW, man sajada sajdatan rafa'allahu lahu biha darajah. Barang siapa sujud satu kali sujud, diangkat satu derajat. Berapa kali sujud dia setahun itu? Kemudian dia mendapatkan Ramadan yang pahalanya dimulai dari Allahu Akbar subuh itu, 1 diberi 0, setiap detik tambah 0, tambah 0, tambah 0, dari 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, terus bertambah nolnya sampai titik ketiga Allahu Akbar maghrib. Pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahalanya tanpa hisab. Karena ibadah siam ini bukan ibadah lapar, tapi ibadah sabar. Lapar tidak berpahala, haus tidak berpahala, tapi sabarnya kita ketika lapar karena Allah, sabarnya kita ketika haus karena Allah, itu yang berpahala. Ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar ini tanpa hisab, karena sabar itu perkara yang ada di batin, tidak diketahui oleh para malaikat yang menilai kita dari zahirnya saja. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, malaikat mengawasi. Namun kesabaran seseorang hanya Allah yang mengetahui, sehingga Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan pahala siam. Lihat bagaimana orang yang mendapatkan nikmat Ramadan ini berarti telah diberikan nikmat yang sangat besar sekali. Sehingga karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa saum karena Allah satu hari, dijauhkan antara dia dengan neraka 70 tahun perjalanan. Satu hari. Bagaimana kalau 30 hari? Ya, namun dia sebagian orang setelah dia jauh dari neraka ketika Ramadan, masuk Idul Fitri langsung dia mendekatkan dengan bersalaman dengan yang bukan mahramnya, langsung mendekatkan neraka lagi. Ya, kembali dia nonton ya acara musik live, ya, dia kembali melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, dia kembali berdusta, bertambah dekat lagi ke neraka. Ya, maka la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa itu bagi yang siapa? Bagi yang saumnya imanan wa ihtisaban, beriman dan dia ihtisaban, mengharap pahalanya di hari kiamat. Dengan haus yang ia dapatkan di siang Ramadan, dia ingat semoga ini akan menebus hausnya pada mahsyar yang saya akan alami. Dengan laparnya dia di sini, dia ingin supaya dia tidak lapar lagi di hari itu. Dengan dia terbangun di malam hari yang dingin dan gelap, dia berharap ini menebus dingin dan gelapnya kubur yang mau saya tempati. Kita di atas bumi ini 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, tapi hidup kita di bawah bumi bisa ratusan tahun, ribuan tahun menunggu akhirat. Maka ditebus, ya, ditebus dingin dan sepinya dan gelapnya kubur itu dengan seorang bangun di malam hari yang dingin, sepi dan gelap. Ihtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka jangan berhenti sebelum garis finish, ya, di Ramadan ini. Jangan berhenti. Justru akhir itu yang menentukan. Terus berlari, bahkan ditambah Rasulullah SAW di akhir Ramadan itu menambah ibadahnya. Demikian juga para sahabat.
ya, yang belum khatam Al-Quran kejar. Ya, ada teman saya baru 3 hari Ramadan ditanya, antum sudah berapa juz bacanya? Wah, sudah 23 juz. Oh, baru hari ketiga sudah 23. Oh enggak, itu melanjutin dari Ramadan tahun lalu. Ternyata Ramadan tahun lalu enggak selesai juga, dilanjutkan. Jangan, ya, selesaikan. Rasulullah SAW sendiri, ya, setor kepada Jibril alaihissalam 1 hari 1 malam 1 juz. Ya, di tahun yang beliau meninggal, maka 2 kali khatam Al-Quran dari hafalan beliau. Ya, sedangkan para sahabat mereka luar biasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, jika manusia telah keluar dari masjid, pulang dari sholat tarawih, beliau datang ke masjid membawa ember dan air. Mau cuci motor, Ustaz? Bukan cuci motor. Beliau beribadah sepanjang malam, membawa air untuk berwudu, ya, dan pulang dari masjid sebelum sahur, sebelum waktu subuh untuk sahur. Ya, mereka bersungguh-sungguh ibadah di akhir-akhir Ramadan, ya, sehingga Rasulullah SAW beriktikaf. Beliau membuat tenda di belakang shop. Demikian juga para sahabatnya beriktikaf. Ketika belum adanya Islam, beliau bertahanus menyepi di Gua Hira. Sekarang dihapus ibadah ini, diganti dengan iktikaf. Dan iktikafnya kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih ringan daripada iktikafnya penyembah berhala. Iktikafnya penyembah berhala di kuburan, di kali, di gua, di gunung, itu mereka tidak boleh meninggalkan sama sekali. Bahkan iktikafnya sambil puasa, bahkan tidak mandi sampai 40 hari, sampai 60 hari iktikaf di tempat-tempat keramat itu, meminta kepada setan-setan. Yang diminta oleh Allah lebih ringan dari itu. Lihat bagaimana setan ingin dihormati dan manusia tunduk padanya lebih dari tunduknya mereka kepada Allah. Kalau Allah minta kita menyembelih kambing, sapi, onta, yang penting sehat sudah. Tapi kalau setan-setan minta disembelih untuk mereka, disyaratkan warnanya putih, bulunya putih semua, atau yang hitam semua, atau yang begini, atau yang begitu, atau yang sulit sekali saat-saat ini. Lebih sulit daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, alhamdulillah masih boleh bergerak, masih boleh bernafas, masih boleh berbicara. Ya, mereka menyembah setan itu duduk bersilat, tidak boleh bergerak, tidak boleh buka mata, bahkan tidak boleh bernafas, menahan nafas, ya, dibuang kalau terpaksa bernafas, boleh tarik lagi, tahan, sampai bernafas pun diatur oleh syaitan untuk menyembah syaitan. Tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemudahan. Ya, kalau kita mau lembur untuk dunia, cobalah lembur untuk akhirat. Kita mau berkeringat untuk mencari uang, berkeringatlah untuk mencari pahala. Karena di hari itu tidak bermanfaat uang. Lau yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika tidak bermanfaat anak-anak dan uang. Uangnya di akhirat adalah pahala. Uang saat itu adalah pahala. Ya, makanya bekerjalah untuk akhirat lebih daripada bekerjanya kita untuk dunia. Ya, lebih daripada bekerjanya kita untuk dunia. Maka Rasulullah SAW ketika beriktikaf itu mencari Lailatul Qadar. Ya, mencari malam yang dipanjangkan umur ibadah kita 83 tahun, Masya Allah. Ya, seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam beribadah, ini bedanya. Orang yang tidak berilmu ketika berbelanja, belanja barang-barang yang tidak ada diskon dan di tempat-tempat yang mahal, di waktu-waktu yang mahal. Tapi orang yang cerdas ngerti, oh ini saat diskonnya barang-barang jenis ini, di tempat ini, di waktu ini.
Demikian juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Ya, orang yang tidak tahu keutamaan Lailatul Qadar beribadah luar biasa di awal Ramadan, di akhir malah dia tertidur. Atau ketika Lailatul Qadar dia sedang mikirin baju baru. Padahal baju baru itu jangan dipikirin, dibeli aja langsung. Enggak usah dipikirin, ya langsung dibeli saja. Ya. Atau ketika Lailatul Qadar dia sedang terjebak macet di Pantura. Atau ketika Lailatul Qadar dia sedang desak-desakan di mall. Sedangkan orang-orang yang berilmu tahu dia punya target di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Yang Allah bersumpah, walayalin asyar, demi malam-malam yang 10 akhir Ramadan. Wasyaf'i wal watr, demi malam yang genap dan demi malam yang ganjil. Dan dia di malam-malam ganjil lebih utama, karena Allah witr ganjil dan Allah suka yang ganjil. Ya, Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis riwayat Muslim, Lailatul Qadri tatlu syamsu fi sabihatiha ka'annaha tas la syu'a'a laha. Lailatul Qadar itu adalah malam ketika pagi harinya kalian dapati matahari terbit seperti bejana, tidak menyilaukan sinarnya. Ya, makanya orang-orang yang beriktikaf, mereka setelah subuh nggak tidur, lihat dulu matahari pagi. Ya, bagaimana dia terbit. Ketika tidak menyilaukan sinarnya, maka mereka berdoa semoga diterima doa dan ibadahnya tadi malam. Demikian juga Lailatul Qadar adalah malam yang kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya. Dia adalah salam, malam yang penuh kedamaian. Malam yang penuh kedamaian, damai malam itu. Yang orang biasanya berantem, bertengkar, kok tumben dia enggak marah-marah malam ini? Oh, mungkin Lailatul Qadar. Ya. Yang istrinya bawel, oh, kok malam ini enggak bawel, Pak? Siapa tahu malam ini apa? Lailatul Qadar. Ya. Katanya ada istri bawel sama suaminya dimasukkan sumur, dari bawah keluar malah laki-laki. Loh, kok laki-laki? Iya, saya jin sini. Kenapa keluar? Saya nggak tahan, dia bawel sekali. Ini kisah apa? Ya, ini malam itu salam, malam yang penuh kedamaian. Orang baik malam itu. Yang biasanya bertengkar, biasanya ribut, dia baik. Beribadah mudah karena banyaknya orang-orang soleh. Siapa? Yaitu para malaikat. Lihat, jiwa itu saling menular, jiwa itu saling mempengaruhi. Orang duduk di majelis orang main judi, walaupun dia gak ikut main judi, jiwanya menular pada dirinya. Ya, ketika dia di masjid dengan para malaikat, jiwanya para malaikat menular kepada dirinya, semangat untuk beribadah malam itu. Tanazzalul malaikah waruh, turun malaikat dan ruh. Ruh, yakni Jibril, malaikat turun sesak di bumi sehingga mereka semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu malam Lailatul Qadar. Seorang sahabat mengatakan dia adalah malam yang Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita malam itu Lailatul Qadar, namun beliau tidak jadi. Ya. Karena beliau menyelesaikan urusan sebagian muslimin, dijadikan lupa. Kata sahabat, ia adalah malam 27. Namun yang rajih, malam Lailatul Qadar malam yang berpindah-pindah setiap tahunnya. Ya, berpindah-pindah setiap tahunnya. Sehingga barang siapa yang 10 malam terakhir tarawih, insya Allah mendapatkan salah satunya. Ya, pasti mendapatkan salah satunya. Barang siapa itikaf, di siang harinya, di malam harinya insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itikaf ini Masya Allah, yang jangan ibadah yang waktu kita kecil tidak bisa kita lakukan, dan saat kita tua sulit sekali kita lakukan. Ya, bagaimana itikaf? Ya, tarawih kena angin kencang dikit aja sudah masuk angin orang tua itu. Ya, itikaf itu ibadahnya kita yang masih muda begini, yang anaknya masih kecil, masih
1, 2 masjid. Ya. Kalau kita tua belum tentu bisa iktikaf. Ya, karena dia ibadah yang membutuhkan stamina tinggal di masjid. Ya, dan alhamdulillah di Jakarta ini banyak tempat iktikaf. Yang di situ ada majelis ilmu. Di situ kita bisa mendengarkan ilmu, pupuknya iman kita, dan kita bisa melihat orang yang beriman bagaimana mereka beramal, langsung wujud nyata mereka dalam beramal. Maka marilah kita menggunakan sisa-sisa dari Ramadan hari-hari ini. Yang Ramadan itu sebagaimana Allah katakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebulan tapi Allah katakan hari-hari. Karena sebulan ini terasa seperti hari-hari saja, yang terbilang, yang terhitung. Ketika kita sudah sampai sekarang 15, ya, ternyata sudah sampai minggu ketiga, ya, tiba-tiba nanti sudah 20, tiba-tiba nanti sudah selesai berlalu. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, memberi makan, memperbanyak menghadiri majelis ilmu, berkenalan dengan orang yang soleh, berkenalan dengan ahlul ilmi, kemudian mengambil manfaat dari mereka, kemudian berdoa dengan doa-doa yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap ilmu dan amal kita, memberikan kepada kita istiqomah dan husnul khatimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.